Di suatu sore yang lembut, angin dari timur berhembus pelan melewati pepohonan sengon dan randu di tepi desa Gondang Legi. Desa itu tidak tercantum di peta besar dan tidak pula dilalui kendaraan umum. Ia berdiri tenang, seolah waktu di sana berjalan sedikit lebih lambat. Jalanan tanah membelah hamparan sawah yang masih hijau muda setelah panen kedua. Burung pipit beterbangan rendah, dan suara tonggeret mulai muncul dari sela-sela pohon. Sore itu tampak biasa bagi siapa saja, tapi bagi seorang lelaki tua bernama Pak Badrun, setiap sore adalah bagian dari ritual keheningan yang suci. Pak Badrun tinggal di rumah panggung kecil yang berada di ujung desa, tepat di tempat di mana dataran mulai menurun menuju kebun bambu dan aliran sungai kecil. Rumah itu tampak seperti peninggalan zaman lampau, berdinding papan tua yang telah berubah warna karena matahari dan hujan, beratap seng yang sesekali berbunyi jika ada buah randu jatuh dari pohonnya, dan dipenuhi tanaman pot seadanya di beranda. Di sana, Pak Badrun menjalani hidupnya yang tenang, sendirian, tanpa hiruk-pikuk, tanpa teknologi modern, dan tanpa kecemasan khas manusia kota. Lelaki itu sudah melewati usia 70 tahun. Rambutnya memutih semua, tersisir rapi meski ia tidak pernah pergi ke tukang cukur sejak pandemi 2 tahun lalu. Tubuhnya kecil dan agak bungkuk, tapi geraknya masih terjaga, perlahan tapi pasti. Ia menyapu halaman setiap pagi, menyiram tanaman, memberi makan ayam, dan duduk berlama-lama di bangku kayu panjang sambil mendengarkan suara alam. Kadang ia membaca buku tua yang dicetak era 80-an. Kadang hanya termenung melihat pohon jambu miliknya yang entah kenapa tak pernah lagi berbuah. Kalau tidak berbuah, ya tidak apa-apa, katanya pada suatu pagi kepada Kumis, seekor kucing kampung yang suka tidur di bawah kursinya. Mungkin pohon juga ingin istirahat, sama seperti kita. Kumis mengeong pelan, seolah mengerti. Ia lalu menjilat kakinya sambil mengintip ayam-ayam di kandang. Pak Badrun mengelus kepalanya sebentar, lalu berdiri sambil membawa cangkir teh panas ke beranda. Langit di atas rumahnya tampak bersih sore itu. Awan putih tipis seperti lukisan cat air, perlahan melayang dari barat ke timur, mengikuti arah matahari yang mulai condong ke balik bukit. Langit seperti ini, gumam Pak Badrun, mengundang kenangan. Dan memang, setiap sore adalah pintu yang terbuka menuju masa lalu. Angin, aroma dedaunan, suara burung gereja yang singgah di atap. Semuanya seperti kode rahasia yang mengaktifkan kembali potongan-potongan memori dalam benaknya. Ia kembali menjadi Badrun kecil yang dulu suka main gasing di tanah lapang. Ia ingat suara tawa ibunya, tepukan lembut ayahnya saat ia berhasil membaca doa pendek untuk pertama kalinya, dan aroma masakan yang menandai sore hari sebagai waktu paling damai di rumah mereka yang dulu lebih kecil dari rumahnya sekarang. Kadang ia merasa masa lalu itu tidak benar-benar hilang. Ia hanya berpindah tempat, tinggal di udara, di cahaya sore, atau di derak kayu beranda. Dan jika seseorang cukup diam untuk mendengarkan, masa lalu itu akan datang menghampiri. Hari itu, Pak Badrun memutuskan untuk berjalan ke kebun kecilnya di belakang rumah. Ia membawa keranjang rotan dan pisau kecil. Tujuannya sederhana, memetik beberapa daun singkong dan mungkin beberapa lembar daun kelor untuk dibuat sayur bening. Jalur setapak menuju kebun ditumbuhi alang-alang dan bunga liar. Beberapa kupu-kupu beterbangan di atas semak, dan seekor belalang hinggap di telapak tangannya saat ia meraih ranting. "Heh, kamu juga ikut sore-sore ke kebun, ya?" katanya pada belalang itu.
lalu tertawa kecil sebelum membiarkannya terbang. Di kebun itu, ia memungut daun satu persatu, memeriksa dengan cermat. Ia tidak pernah tergesa-gesa. Baginya, tiap lembar daun adalah hadiah. Ia mencium daun kelor yang harum itu sebelum memasukkannya ke dalam keranjang. Waktu mengalir seperti air. Tak terasa, matahari sudah hampir turun di balik pohon randu. Dalam perjalanan kembali ke rumah, ia melintasi batu-batu kecil yang dulu disusun bersama istrinya. Sudah lebih dari 15 tahun istrinya berpulang. Tapi batu-batu itu masih di sana. Tetap teratur. Seperti cinta yang tak pergi meski pemiliknya telah tiada. Sesampainya di rumah, ia menaruh keranjang di dapur dan mulai menyiapkan air untuk memasak. Kompor minyak tanah tua masih setia menemani. Api biru menyala dengan bunyi mendesis halus. Ia menumis bawang putih dan daun salam, lalu merebus air, memasukkan daun singkong dan kelor. Aromanya perlahan memenuhi dapur. Sambil menunggu, ia duduk lagi di beranda. Langit berubah warna menjadi jingga. Sinar matahari terakhir hari itu menyentuh dinding rumahnya, memberi semburat keemasan yang lembut. Ia menyeruput teh dan memandangi jalan kecil di depan rumah. Tak ada orang lewat, tapi kesunyian itu bukan kesepian. Itu semacam keutuhan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Ia ingat salah satu kalimat yang pernah ditulisnya di buku catatan harian. Kesepian adalah ketika kau ingin ditemani. Kesunyian adalah ketika kau cukup dengan dirimu sendiri. Pak Badrun tersenyum. Kumis melompat ke pangkuannya. Ia mengelusnya sambil berkata, "Dunia ini tidak selalu harus ramai untuk bahagia. Kadang justru saat sunyi seperti inilah, kita bisa mendengar suara-suara yang paling penting." Sore berganti malam. Cahaya remang dari lampu minyak mulai dinyalakan. Ia menikmati makan malam seadanya. Sepiring nasi hangat, sayur bening, dan sambal terasi. Tidak ada televisi, tidak ada gawai, hanya suara jangkrik, desiran angin malam, dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Setelah selesai makan, ia membuka buku catatannya. Di halaman baru ia menulis, "Langit hari ini berbicara dengan sangat lembut. Aku merasa seperti anak kecil yang sedang dibacakan dongeng oleh awan-awan. Hidup memang berubah, tapi rasanya tidak pernah benar-benar pergi." Ia menutup buku, meniup lampu minyak, dan merebahkan diri di dipan kayu. Di luar, langit malam penuh bintang. Dalam diam, ia mendengar suara masa lalu dan masa kini bersatu, membentuk lagu pengantar tidur paling indah. Dan malam pun melanjutkan kisahnya, pelan-pelan, seperti daun yang jatuh tanpa suara. Hari-hari berikutnya di desa berjalan seperti biasa, tanpa gegap gempita, tapi penuh detik yang diam-diam mengendap di hati. Di rumah kecil Pak Badrun, waktu tidak berlalu, melainkan tinggal. Setiap suara, angin, daun gugur, atau denting cangkir di atas meja, terdengar utuh. Ia menyebutnya, suara-suara kecil yang mengingatkan bahwa hidup masih berjalan. Pada suatu pagi yang cerah, Pak Badrun duduk di beranda sambil menyulam kata-kata dalam pikirannya. Ia sedang tidak ingin menulis, tapi matanya menelusuri halaman yang bersih dari dedaunan karena hujan semalam. Ia hanya ingin diam. Diam yang tidak kosong, melainkan penuh makna. Ia menyukai pagi seperti itu. Namun keheningan itu segera berubah ketika terdengar suara pintu pagar dibuka.
Embok Pur datang dengan langkah cepat. Wajahnya terlihat cemas. "Pak Badrun, mohon maaf ganggu. Bagus panas tinggi dari semalam. Nggak turun-turun." Pak Badrun segera berdiri. Ia mengambil termos berisi air jahe dan sedikit ramuan warisan istrinya, daun sirih, sambiloto kering, dan madu hutan yang ia simpan untuk keadaan seperti ini. Tanpa banyak tanya, ia ikut Embok Pur ke rumahnya yang hanya berjarak 3 rumah dari tempat tinggalnya. Di sana, Bagus berbaring lemas. Wajahnya merah, napasnya berat. Pak Badrun meletakkan tangannya di dahi bocah itu, lalu mengambil air hangat dan mengusapnya pelan. "Bagus," bisiknya. "Ini hanya demam lewat. Tubuhmu sedang belajar jadi lebih kuat." Ia meminumkan ramuan sedikit demi sedikit, lalu duduk di samping bocah itu. Ia tidak bicara banyak, hanya menggenggam tangan kecil itu dan menunggu. Kadang diam adalah obat yang paling kuat. Beberapa jam berlalu. Hujan turun rintik-rintik, menciptakan irama yang lembut di atap seng. Bagus mulai tertidur. Demamnya sedikit turun. Embok Pur menyeka air matanya. "Matur nuwun sanget, Pak." Bagus anak kuat. Dia hanya perlu tenang. Kadang tubuh hanya ingin diingatkan bahwa ia punya waktu untuk sembuh. Pak Badrun kembali ke rumah saat senja mulai datang. Ia merasa lelah tapi tenang. Ia tahu betul rasanya mencemaskan seseorang. Bertahun-tahun lalu, ia pernah mendampingi istrinya melewati malam-malam seperti itu. Bedanya, waktu itu ia tak bisa menyelamatkan. Ia menulis, "Bukan semua demam bisa turun. Bukan semua rasa bisa diobati. Tapi kehadiran, mungkin, hanya mungkin, adalah satu bentuk penyembuhan yang kita lupa." Malam itu, Pak Badrun duduk di beranda lebih lama dari biasanya. Ia memandangi langit yang kembali jernih. Bintang-bintang mulai muncul. Orion, Scorpio, dan satu bintang terang di dekat bulan. Ia teringat malam pertamanya bersama istrinya di beranda rumah pertama mereka di pinggir desa. Mereka tidak punya banyak, hanya semangkuk bubur jagung dan langit luas. Tapi dalam keheningan, mereka saling berjanji tanpa kata. Janji yang tak ditulis tapi tak pernah dilupakan. Di tengah pikirannya yang melayang, terdengar langkah kecil dari arah jalan. Bagus muncul, mengenakan jaket dan membawa buku catatan. "Sudah sembuh?" tanya Pak Badrun, setengah kaget. "Sudah mendingan. Boleh duduk sebentar?" "Tentu." Bagus duduk di sampingnya, memandangi langit. "Bintang itu kayaknya ngedip ke saya, Pak." Pak Badrun tersenyum. "Mungkin dia ingat kamu. Kalau saya nanti gede, saya mau tinggal di tempat yang bisa lihat langit terus." "Langit nggak kemana-mana. Bagus. Yang penting kamu nggak lupa cara memandangnya." Diam sebentar. Angin malam bertiup pelan. Kumis melompat ke pangkuan Bagus. "Pak Badrun, saya boleh nulis juga di buku catatan?" Pak Badrun mengambil buku kecil dari saku bajunya. Diberikannya kepada Bagus. "Tulis satu kalimat dulu. Satu kalimat yang jujur dari hatimu." Bagus menggigit ujung pensil, berpikir keras, lalu menulis, "Langit malam ini bikin saya merasa kayak nggak sendiri." Pak Badrun membaca pelan, lalu mengangguk. "Bagus, itu cukup untuk malam ini."
Dan malam pun menutup cerita hari itu dengan lembut. Satu halaman lagi tertulis. Satu hati kecil lagi mulai belajar mendengar dunia dengan cara yang sunyi. Beberapa hari setelah demamnya mereda, Bagus kembali datang ke rumah Pak Badrun. Ia membawa sesuatu yang membuat matanya berbinar. Sebuah celengan tanah liat berbentuk ayam, lengkap dengan warna merah pada jinggernya. "Ini celengan saya, Pak. Isinya belum banyak. Tapi saya mau beli buku catatan juga. Kayak punya Pak Badrun." Pak Badrun tertawa pelan. Ia membelai kepala Bagus dan berkata, "Kamu nggak perlu beli yang mahal. Buku biasa pun bisa jadi tempat menyimpan dunia. Yang penting kamu isi dengan hati. Kalau saya nulis setiap hari, apa saya bisa jadi penulis kayak di buku? Kalau kamu menulis dengan jujur setiap hari, kamu bukan hanya bisa jadi penulis, Bagus. Kamu bisa jadi orang yang mengenal dirimu lebih baik dari siapapun." Hari itu, mereka duduk di beranda dengan tenang. Bagus menulis, menggambar sedikit, lalu membaca keras-keras hasil tulisannya. Pak Badrun mendengarkan dengan sabar. Kadang ia hanya mengangguk, kadang tersenyum. Ia tidak mengoreksi apapun. Ia tahu, setiap anak butuh didengar sebelum diperbaiki. Di sela sore yang pelan itu, seekor burung kutilang hinggap di dahan jambu. Bagus menunjuk dan bertanya, "Pak, burung itu tahu nggak kalau kita sedang duduk di sini?" Pak Badrun menjawab, "Mungkin dia tidak tahu, tapi mungkin juga dia duduk di situ karena ingin bersama kita. Kayak langit." Ya, langit itu seperti teman diam. Dia selalu ada, tapi kita yang harus memilih mau menyadarinya atau tidak. Sore menjelang senja, cahaya mulai berubah dari keemasan menjadi oranye. Bagus menyimpan bukunya, lalu berlari ke ujung halaman. Ia mengambil ranting dan menggambar sesuatu di tanah. Rumah panggung, bintang-bintang, dan seekor kucing kecil. "Itu siapa?" tanya Pak Badrun sambil mendekat. "Ini rumah Pak Badrun. Itu langit, dan ini kumis." "Lalu yang duduk di beranda itu siapa?" Bagus menggambar 2 titik duduk berdampingan. "Itu saya dan Pak Badrun. Kita lagi nulis bareng." Pak Badrun diam. Matanya sedikit berkaca. Bukan karena sedih, tapi karena ia merasa ada yang sedang diwariskan. Tanpa perlu banyak kata, ia menulis malam itu. Ada banyak bentuk keluarga. Ada yang lahir dari darah. Ada yang tumbuh dari kesediaan mendengar. Hari ini, seorang anak menulis bersamaku. Mungkin aku tidak benar-benar sendirian. Malam itu tenang. Angin berhembus pelan. Bintang tidak terlalu banyak, tapi satu cukup terang di atas pohon jambu. Dan di 2 rumah berbeda, 2 manusia yang berbeda usia menulis halaman baru di buku catatan mereka masing-masing, membiarkan langit menjadi saksi diam dari cerita yang sedang tumbuh dengan perlahan, tapi pasti. Beberapa minggu berlalu. Musim mulai berganti. Langit di atas Gondang Legi kini sering mendung. Dan udara pagi membawa embun yang menggigit kulit. Daun-daun mulai menguning. Dan aroma tanah lembab menyelimuti rumah-rumah penduduk. Pak Badrun mulai lebih sering mengenakan kain selimut di siang hari. Ia tidak mengeluh, tapi tubuhnya terasa lebih lambat dari biasanya. Kadang lututnya ngilu saat turun tangga, dan napasnya sedikit berat ketika menyapu halaman. Namun tetap saja, setiap pagi ia bangun, membuat teh, dan menyapa dunia dengan tenang.
Suatu siang, ia duduk di beranda sambil menatap pohon jambu yang daunnya mulai rontok. Kumis duduk di bawah kursi, menggeliat malas. "Kita ini ya, Miss," katanya sambil tersenyum. "Pelan-pelan jadi tua, tapi masih bisa menikmati waktu. Itu hadiah paling besar." Tiba-tiba terdengar langkah kaki kecil. Bagus datang berlari sambil membawa 2 buku catatan, miliknya dan milik Pak Badrun yang entah bagaimana ia dapatkan. "Pak, saya punya ide. Kita tukeran nulis. Saya nulis di buku Pak Badrun. Pak Badrun nulis di buku saya. Gantian 1 halaman. Mau?" Pak Badrun tertawa. "Wah, ide bagus itu. Boleh sekali. Tapi nanti jangan kaget kalau tulisanku banyak isinya tentang kopi dan ayam. Saya suka baca semua tulisan Pak." Seru. Mereka mulai program itu hari itu juga. Tiap hari, mereka saling menulis 1 halaman di buku masing-masing. Bagus menulis pertanyaan-pertanyaan lucu. Kenapa suara jangkrik kayak biola rusak? Kalau bintang jatuh, apa dia sakit? Kalau tua, apakah semua jadi pelan karena dunia juga pelan? Pak Badrun menjawab dengan tenang, kadang filosofis, kadang jenaka. Jangkrik bersuara seperti itu supaya dunia tahu dia masih ada, meski tubuhnya kecil. Bintang jatuh tidak sakit, tapi mungkin dia rindu tempat lain. Yang pelan bukan dunia, tapi kita yang mulai belajar menikmati waktu. Pertukaran tulisan itu berlangsung selama beberapa minggu. Setiap sore, Bagus datang. Kadang hanya 5 menit, kadang sampai malam. Mereka duduk, berbagi halaman, membaca tulisan masing-masing sambil ditemani teh dan singkong rebus. Suatu hari, Bagus menulis, "Saya pikir Pak Badrun itu kayak bintang di siang hari. Gak kelihatan, tapi tetap ada. Nanti malam, baru kelihatan terang." Kalimat itu membuat Pak Badrun terdiam lama. Ia tidak langsung menulis balasan. Malam itu, ia hanya memandangi langit yang bersih, menatap bintang yang mulai bermunculan seperti luka-luka yang sembuh dan bercahaya. Ia menulis keesokan harinya, "Bagus, hidup ini kadang seperti siang hari yang mendung. Kita tidak selalu bisa lihat cahaya, tapi kita harus percaya, di balik awan, bintang tidak pernah mati." Hubungan mereka tumbuh seperti pohon yang disiram tiap hari. Tidak meledak, tidak mewah, tapi mengakar kuat dalam tanah sunyi, dalam kehadiran, dalam waktu yang lambat namun setia. Dan langit di atas rumah Pak Badrun, seperti biasa, tetap menjadi kanvas yang tidak pernah selesai digambar. Tiap pagi, tiap malam, selalu berubah. Tapi satu hal tidak berubah. Di bawahnya, seorang tua dan seorang anak terus menulis, 1 halaman demi 1 halaman, dalam buku yang diam-diam menjadi warisan paling berharga yang tak terlihat mata. Hari berganti hari, dan perlahan, musim hujan menyapih waktunya sendiri. Daun-daun yang gugur tumbuh kembali. Dan kabut pagi yang dulunya tebal kini mulai ringan seperti napas pertama bayi. Di desa Gondang Legi, segalanya tampak biasa. Tapi di dalam rumah panggung kecil itu, terjadi sesuatu yang pelan-pelan mengubah hidup seseorang. Pak Badrun, yang biasanya tak terlalu peduli pada waktu, mulai menyadari sesuatu. Ada hari-hari di mana tubuhnya enggan diajak bergerak. Jari-jarinya kadang gemetar saat memegang cangkir. Langkahnya makin pelan,
Bahkan tangga rumah panggung yang dulu bisa ia lewati 3 langkah sekarang membutuhkan 6. Ia tidak takut, tapi ia tahu tubuhnya sedang bersiap. Ia tidak bercerita pada siapapun, bahkan pada Bagus. Ia tetap menulis, tetap menyiram tanaman, tetap menyapa pagi dengan cangkir teh dan buku catatan. Tapi tiap kali ia menulis, ia mulai menyelipkan sesuatu. Pesan. Pesan bukan tentang warisan harta atau barang, tapi tentang melihat dunia. Di buku Bagus, ia menulis, "Jika suatu hari kamu merasa dunia terlalu cepat, duduklah sebentar. Dengarkan suara air, daun, dan langit. Dunia tidak menunggumu, tapi kamu boleh memilih untuk tidak berlari." Bagus membalas dengan lugu, "Saya suka pelan-pelan, Pak. Saya nggak suka lari kecuali main kejar-kejaran." Pak Badrun tertawa lama saat membacanya. Namun suatu pagi, Pak Badrun tidak membuka jendela seperti biasa. Kumis mengeong dari balik pintu. Tak ada langkah, tak ada suara sendok teh. Jam berdentang 3 kali sebelum akhirnya suara langkah kaki terdengar dari luar. Itu suara Embok Pur. "Pak Badrun," katanya pelan sambil mengetuk. Tidak ada jawaban. Ia membuka pintu. Pak Badrun duduk di kursi, berselimut kain, memegang buku catatan terbuka. Ia tertidur, tapi bukan tidur biasa. Napasnya tak ada, senyumnya masih tampak, dan di sampingnya, halaman terakhir bukunya tertulis, "Hari ini langit sangat biru. Aku ingin menjadi bagian darinya." Berita itu menyebar pelan, seperti kabut yang merayap pelan dari lembah. Desa kecil itu diam. Tidak ada tangis yang keras, hanya keheningan dan doa yang mengalir dalam bentuk sapaan dan ingatan. Pemakaman dilakukan sederhana, sesuai wasiat yang pernah ia tulis dan dititipkan pada kepala dusun. "Tanam aku di dekat pohon jambu, biar akarnya tumbuh bersamaku." Bagus datang mengenakan baju putih. Ia tidak menangis. Ia membawa 2 buku catatan. Yang satu miliknya, yang satu lagi milik Pak Badrun. Ia duduk di bawah pohon jambu dan membaca. "Langit malam ini kosong, tapi saya tahu bintang paling terang baru saja pindah tempat." Ia menulis di halaman terakhir, "Terima kasih, Pak. Saya akan terus nulis. Saya akan terus lihat langit. Kalau nanti saya besar, saya akan cerita tentang seorang tua yang mengajari saya membaca sunyi." Langit senja hari itu memerah. Angin bergerak pelan. Dan di antara dedaunan yang bergetar, terdengar suara jangkrik, kecil, tapi jelas. Dunia tidak berhenti. Tapi untuk sesaat, langit di atas rumah Pak Badrun berdiri diam, seolah ikut mengenang satu jiwa yang pergi dengan tenang. Tahun-tahun berlalu. Rumah panggung milik Pak Badrun tetap berdiri, meski ket kayunya mulai pudar dan beberapa papan sudah retak karena waktu. Pohon jambu di sampingnya kini tumbuh besar, menaungi sebagian halaman dengan rindangnya yang sejuk. Desa Gondang Legi perlahan berubah. Beberapa rumah kini memakai atap seng modern. Anak-anak lebih sering terlihat memegang gawai daripada berlarian mengejar layang-layang. Tapi langit tetap sama. Langit yang sama seperti dulu, saat Pak Badrun duduk menulis dan menatap malam. Bagus kini remaja. Tubuhnya tinggi. Rambutnya mulai ikal seperti almarhum ayahnya. Ia tinggal bersama neneknya, Embok Pur,
dan kini sering terlihat memakai ransel besar dan sepatu hitam usang. Ia sering pergi pagi-pagi, menyusuri jalan desa menuju terminal kecil di pinggir kecamatan. Tujuannya, perpustakaan kabupaten. Bukan karena sekolah memintanya, tapi karena ia ingin. Di perpustakaan itu, ia membaca banyak hal, tentang bintang, tentang puisi, tentang orang-orang tua di negeri jauh yang menulis tentang kehidupan dengan tenang. Tapi setiap kali membuka buku, ia selalu teringat satu suara. Suara Pak Badrun, pelan tapi dalam, mengajaknya merenung. Suatu hari, ia duduk di pojok ruang baca dan menulis. Setiap kata yang kubaca mengingatkanku pada satu beranda kecil, satu cangkir teh, dan satu suara yang percaya bahwa sunyi adalah cara Tuhan berbicara. Tulisan itu ia simpan, tapi diam-diam, ia mulai menulis lebih banyak. Ia tidak tahu kapan dimulainya, tapi sekarang, menulis adalah bagian dari hidupnya. Ia menulis di angkot, di bawah pohon, di kelas, di dapur. Kadang-kadang ia kirimkan tulisannya ke koran kecil lokal. Beberapa dimuat, tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah menjaga warisan. Pada suatu malam, Bagus kembali duduk di bawah pohon jambu. Kumis, yang entah bagaimana masih hidup dan makin tua, meringkuk di sampingnya. Di pangkuannya ada buku catatan baru. Halaman pertama ditulis dengan tinta hitam. Buku ini adalah halaman-halaman yang ingin kutulis bersama langit. Karena seseorang pernah bilang, langit tidak menunggu, tapi dia akan selalu ada untuk yang tahu cara memandang. Malam itu langit cerah, bintang bersinar terang. Di kejauhan, suara gamelan dari hajatan desa terdengar sayup, bercampur bunyi jangkrik dan aroma tanah lembab. Bagus menatap bintang paling terang, dan untuk sesaat, ia merasa ditemani. Bukan oleh suara, bukan oleh bayangan, tapi oleh kehadiran yang begitu dalam hingga tak perlu dilihat. Ia menutup bukunya, merebahkan diri di tanah, dan berbisik, "Pak Badrun, saya masih menulis. Saya belum selesai." Dan langit pun tetap diam. Tapi malam itu, diamnya seperti anggukan. Hari-hari terus berjalan, dan Bagus kini memasuki usia akhir sekolah menengah. Dunia di sekelilingnya bergerak cepat. Teman-teman sibuk dengan rencana kuliah, kerja, bahkan menikah muda. Tapi Bagus tetap setia pada satu hal, menulis. Ia mulai mengisi blog sederhana, ditulis dari warung kopi kecil di kecamatan. Tidak ramai pembaca, tapi ia selalu memperlakukan setiap tulisan seperti surat untuk seseorang yang mengerti diam. Terkadang, ia menyisipkan 1-2 kalimat Pak Badrun, tanpa menyebut nama, hanya sebagai bisikan. Suatu hari, ia mendapat undangan mengikuti lomba menulis esai tingkat provinsi. Temanya, warisan tak kasat mata. Bagus sempat ragu, tapi saat membuka buku catatan lamanya, halaman yang ditulis Pak Badrun muncul. Warisan terbaik bukan yang bisa dipegang, tapi yang bisa menemani bahkan saat tak ada yang lain. Ia menulis, panjang, tenang, seperti berbicara dengan diri sendiri. Ia menulis tentang pohon jambu, langit malam, suara jangkrik, dan seorang lelaki tua yang percaya bahwa sunyi bukan kekosongan. Tulisan itu ia kirim, tanpa ekspektasi. 2 bulan kemudian, ia diundang ke ibu kota provinsi untuk menerima penghargaan. Juara pertama, dalam ruangan ber-AC dengan lampu panggung terang,
Bagus berdiri membawa piala kayu kecil berbentuk pena. Ia tidak tersenyum lebar, tapi matanya berbinar. Dalam pidato singkatnya, ia berkata, "Tulisan ini bukan tentang saya, tapi tentang seseorang yang pernah menunjukkan bahwa langit bisa jadi tempat pulang. Saya menulis bukan untuk menang, tapi karena ada warisan yang harus saya jaga, mendengar, diam, dan memahami." Tepuk tangan terdengar, tapi di dalam dirinya ada keheningan yang jauh lebih keras, perasaan lega. Ia pulang ke Gondang Legi malam itu, naik bus ekonomi yang melintasi sawah gelap dan suara kodok di parit. Sampai di rumah, ia langsung duduk di bawah pohon jambu. Kumis sudah tak ada, tapi malam itu angin berembus seperti menyentuh pundaknya. Ia membuka buku catatan baru, menulis dengan tenang. "Hari ini saya bercerita kepada banyak orang, tapi malam ini saya ingin bicara pada satu jiwa. Pak Badrun, saya sudah bawa pulang cerita kita." Langit di atas rumah itu tetap luas. Dan bagi seorang remaja yang dulu hanyalah anak kecil demam di suatu malam hujan, kini ia tumbuh menjadi penjaga sunyi. Seorang penulis yang menulis bukan untuk suara, tapi untuk cahaya lembut yang hanya bisa dilihat mereka yang bersedia berhenti sejenak. Pagi-pagi di Gondang Legi selalu sama, embun tipis, ayam berkokok, dan bau tanah yang akrab. Tapi pagi ini berbeda untuk Bagus. Ia berdiri di depan rumah panggung tua itu dengan secarik surat di tangannya. Kertas itu berasal dari Universitas Negeri di kota besar, tempat yang hanya dulu ia dengar lewat radio tua Pak Badrun. Ia diterima di jurusan sastra. Embok Pur mengusap air matanya sambil tersenyum. Pak Badrun pasti bangga. Bagus tidak menjawab. Ia hanya menunduk dan menggenggam surat itu lebih erat. Ia tahu, ini bukan hanya surat penerimaan. Ini adalah undangan untuk meneruskan cerita yang dimulai dari halaman-halaman kecil di beranda tua. Beberapa hari sebelum keberangkatannya, ia menghabiskan waktu membersihkan rumah Pak Badrun. Meski kini kosong, rumah itu tetap bersih. Tiap sudut seakan menyimpan napas dan bisikan. Ia temukan kembali cangkir teh retak, buku-buku tua, dan sebuah kotak kayu kecil berisi catatan-catatan lepas. Salah satunya hanya tertulis satu kalimat, "Jangan buru-buru menua. Dengarkan dunia pelan-pelan." Sore terakhir di desa, ia duduk di bawah pohon jambu yang rindangnya meluas seperti payung langit. Ia membawa kumis kecil yang baru, anak dari kucing lama yang kini sudah tiada. Ia menulis satu surat untuk Pak Badrun, lalu menguburnya di bawah batu kecil di dekat akar pohon. "Saya pergi sebentar, Pak, tapi tulisan saya tetap di sini." Hari keberangkatan tiba. Terminal kecil itu ramai seperti biasa, tapi bagi Bagus, semuanya tampak seperti halaman buku yang akan segera dibalik. Ia naik bus dengan ransel dan sebuah koper, serta satu tas kecil berisi buku catatan. Perjalanan ke kota panjang dan lambat, tapi ia menikmati setiap detiknya. Di dalam bus, ia menulis, "Aku sedang bergerak, tapi kenanganku tetap duduk di beranda." Setibanya di kota, ia disambut deretan bangunan tinggi, suara klakson, dan lautan manusia yang seperti tidak pernah benar-benar diam. Tapi malam pertama di kosnya, ia duduk di atap bangunan dan menatap langit yang sama. "Langit kota juga punya bintang," gumamnya. "Cuma kadang tertutup lampu." Ia membuka buku catatan baru. Di halaman pertama ia menulis,
Langit tidak berubah, tapi aku berubah untuk bisa memahami bentuk barunya. Dan di sana, di kota yang asing, di bawah langit yang baru namun sama, Bagus memulai lagi meneruskan satu warisan yang tidak pernah hilang. Menulis, mendengarkan, dan percaya bahwa sunyi tetap punya suara bagi yang bersedia diam sejenak. Cerita belum usai. Ia baru mulai lagi. Dan halaman demi halaman, ia tahu cerita ini belum selesai. Hari-hari di kota tak pernah benar-benar sunyi. Tapi Bagus selalu tahu bagaimana mencari hening di tengah kebisingan. Ia sering duduk di taman kampus saat sore menjelang, mencatat percakapan orang, angin yang menyapu pohon, atau bayangan burung yang melintas. Dosen-dosen mengenalnya sebagai mahasiswa pendiam tapi konsisten. Tugas-tugas tulisannya selalu mengandung satu pola. Ada keheningan, ada langit, dan ada seseorang yang menua dengan tenang. Salah satu dosennya, Pak Ahmad, pernah berkata, "Tulisanmu seperti suara yang tidak terburu-buru. Itu langka." Suatu sore, saat hujan mengguyur pelataran kampus, Bagus duduk di perpustakaan dan membaca ulang tulisan-tulisan lamanya. Di sana, ia menemukan kembali potongan tulisan Pak Badrun yang pernah ia salin ke lembar kertas. Terkadang, hidup bukan soal menemukan jawaban, tapi soal belajar duduk bersama pertanyaan. Kalimat itu menguatkannya. Apalagi ketika kabar dari kampung datang, Embok Pur jatuh sakit. Dengan hati berat, ia naik bus pulang. Sepanjang perjalanan, ia menulis. Ada jarak yang tidak bisa diukur kilometer, hanya bisa dirasa di dada. Sesampainya di rumah, ia disambut suara jangkrik dan aroma kayu basah. Embok Pur berbaring lemah, tapi senyumnya masih kuat. "Nak, kamu bawa langit pulang." "Ya," katanya pelan. Bagus tinggal beberapa hari. Ia membuatkan teh, menyapu halaman, dan duduk di beranda yang dulu jadi tempat duduk Pak Badrun. Ia membaca keras-keras tulisan terbarunya kepada Embok Pur. "Di kota, aku belajar bahwa sunyi bisa pindah tempat, tapi tidak pernah pindah makna." Embok Pur meninggal seminggu kemudian. 6. Damai. Dengan segelas teh di samping tempat tidurnya. Pemakamannya sederhana. Dan setelah itu, Bagus duduk lama di bawah pohon jambu. Ia menulis satu kalimat, yang pergi tidak hilang. Ia hanya memilih tinggal di tempat yang tak bisa dijangkau kaki. Malam itu, ia kembali ke kota. Tapi kali ini, bukan hanya membawa buku catatan. Ia membawa tekad baru. Ia ingin menulis buku, bukan tentang dirinya, tapi tentang orang-orang seperti Pak Badrun dan Embok Pur. Tentang desa yang tenang, tentang sunyi yang tidak menghakimi. Langit di kota malam itu mendung, tapi ia tahu, di balik awan, bintang tetap ada. Dan sekali lagi, cerita ini belum selesai. Musim semi di kota tak terlihat seperti di desa. Tidak ada padi menguning atau kembang turi mekar serempak. Tapi di taman kampus, pohon flamboyan mulai berbunga, menjatuhkan kelopak merah di bangku-bangku beton. Bagus duduk di salah satunya, menatap kelopak seperti serpih kenangan. Ia mulai menulis bukunya. Judul sementaranya, Langit yang Menyimpan Nama. Tulisan itu bukan novel besar, tapi ia mengisinya pelan-pelan. Setiap malam, ia bercerita tentang Pak Badrun, Embok Pur, rumah panggung, celengan ayam, suara jangkrik,
dan anak kecil bernama Bagus yang dulu takut gelap. Ia tidak mengubah nama. Ia ingin kejujuran menyampaikan sendiri pesannya. Setiap 2 pekan, ia membaca naskahnya kepada seorang teman kuliah bernama Laila. Laila adalah editor muda di penerbit kecil, dan ia menyukai ketenangan tulisan Bagus. Cerita ini seperti nonton orang tua menyiram tanaman, kata Laila sambil tersenyum. Lambat, tapi bikin kita diam. Bagus mengangguk. Itu memang niatnya. Di tengah semangat menulis, ia sempat mengalami ragu. Apa ini cukup penting untuk ditulis? Tanyanya suatu malam pada dirinya sendiri. Tapi saat membuka catatan tua, ia menemukan lagi kalimat Pak Badrun. Hal-hal penting tidak selalu besar. Kadang justru yang kecil, yang pelan, yang tak disorot, menyelamatkan seseorang. Ia kembali menulis. Beberapa bulan kemudian, naskah itu selesai. Ia kirim ke penerbit tempat Laila bekerja. 2 bulan berselang, ia menerima balasan. Naskah diterima. Akan diterbitkan awal tahun depan. Bagus hanya menatap email itu lama. Tidak bersorak, tidak menangis. Ia hanya diam, lalu menengadah ke langit jendela kamar. Malam itu, ia naik ke atap, membawa teh hangat dan buku catatan kosong. Ia menulis. Mungkin menulis bukan untuk dikenal, tapi untuk menemukan kembali nama-nama yang kita cintai di dalam sunyi. Buku itu akan terbit. Tapi bagi Bagus, yang penting bukan cetaknya. Yang penting adalah langit, suara jangkrik, dan warisan satu jiwa tua yang pernah percaya bahwa bahkan dalam diam, ada makna yang bisa menyelamatkan dunia. Dan cerita ini masih terus berjalan. Penerbitan bukunya berlangsung sederhana. Tanpa peluncuran besar, tanpa undangan pers. Hanya beberapa eksemplar pertama yang dikirim langsung ke alamat kos Bagus. Ia membuka satu, mencium aroma kertas yang masih hangat, lalu menatap namanya di sampul. Bagus, bukan nama pena. Nama yang sederhana. Nama yang ia banggakan karena pernah disebut lembut oleh seseorang di beranda kayu. Ia menyisihkan satu buku, membungkusnya dengan kertas coklat, dan menulis dengan tinta hitam. Kepada rumah panggung di Gondang Legi, untuk Pak Badrun. Beberapa hari kemudian, ia pulang ke kampung. Hanya untuk sehari. Ia letakkan buku itu di dekat batu tempat ia pernah mengubur surat, di bawah pohon jambu. Ia duduk sebentar, lalu berkata pelan, "Pak, buku ini bukan hanya cerita saya. Ini juga halaman-halaman yang pernah kita duduki bersama." Ia tak menangis, tapi matanya basah. Keesokan harinya, ia kembali ke kota dan diundang menjadi pembicara kecil di taman bacaan di pinggiran kota. Anak-anak duduk di atas tikar, menggenggam buku-buku lusuh. Bagus membaca beberapa bagian dari bukunya. Rumah tua, langit senja, suara jangkrik, dan seseorang yang diam-diam mengajari saya bahwa kesendirian bukan kutukan, tapi ruang suci untuk tumbuh. Salah satu anak bertanya, "Kak, Pak Badrun itu siapa?" Bagus tersenyum. "Dia guru saya, tapi bukan di sekolah." Setelah acara selesai, seorang ibu parubaya menghampirinya dan berkata, "Tulisanmu bikin saya ingat bapak saya. Kami jarang bicara, tapi setiap sore kami duduk bareng. Sekarang saya tahu, itu juga bentuk cinta." Bagus mengangguk. Kata-katanya tersangkut di tenggorokan.
tapi hatinya penuh. Malam itu, ia menulis, "Buku adalah surat yang tak pernah kadaluarsa. Dan cinta bisa tinggal dalam kalimat yang dibaca oleh siapa saja." Langit kota kembali cerah malam itu. Dan Bagus tahu, seperti Pak Badrun pernah bilang, langit tidak menunggu, tapi ia selalu ada. Cerita belum usai, karena bagi penulis yang menulis dari cinta, setiap akhir adalah awal dari halaman berikutnya. Waktu berjalan seperti air yang tenang. Bagus kini bekerja paruh waktu di sebuah penerbit kecil. Ia membantu membaca naskah-naskah dari penulis muda, memberi catatan, dan sesekali mengedit. Setiap naskah ia baca dengan perhatian, seperti dulu Pak Badrun membaca tulisannya. Ia juga mulai rutin diundang ke sekolah-sekolah, bukan sebagai tokoh besar, tapi sebagai seseorang yang punya cerita. Ia bercerita tentang Pak Badrun, tentang pohon jambu, dan tentang sunyi yang tak perlu ditakuti. Kadang kita hanya perlu duduk, mendengar, dan tidak tergesa-gesa. Katanya dalam satu sesi berbagi di SMA negeri kecil di pinggiran kota. Di akhir sesi itu, seorang murid menghampirinya. Seorang gadis pendiam yang menyerahkan secarik tulisan tangan. "Ini cerpen saya. Boleh dibaca." Bagus membacanya malam itu. Cerita sederhana tentang seorang nenek yang diam-diam menyimpan surat dari cucunya di dalam bantal. Tidak dramatis, tidak rumit, tapi jujur. Ia membalas lewat surel, "Tulisanmu punya hati." Dalam minggu-minggu berikutnya, ia mulai membimbing beberapa anak muda menulis. Bukan secara resmi, bukan sebagai guru, tapi sebagai teman bercerita. Sore itu, ia duduk di warung kopi kecil, ditemani langit senja yang jingga. Di depannya ada 4 anak muda. Mereka membicarakan kalimat, makna, dan keberanian menulis tentang hal-hal yang tampak remeh. Salah satu dari mereka bertanya, "Mas Bagus, bagaimana kalau tak ada yang baca tulisan kita?" Bagus tersenyum. Ia ingat saat-saat sunyi bersama Pak Badrun. "Tidak semua tulisan ditujukan untuk dibaca banyak orang," jawabnya. "Kadang, satu tulisan cukup untuk menyelamatkan satu hati. Dan kadang, itu hati kita sendiri." Anak-anak itu mengangguk, dan langit sore seakan ikut mengiyakan. Malam harinya, Bagus membuka buku catatan lamanya. Halaman-halaman yang menguning, penuh coretan. Ia menambahkan satu kalimat baru, membaca langit dan menulis sunyi. "Dua hal yang tetap bersamaku, meski dunia berubah." Ia tahu, ia bukan lagi anak kecil yang takut gelap. Ia adalah penjaga sunyi, perawat kata, dan pewaris cahaya dari seorang lelaki tua bernama Pak Badrun. Dan cerita ini belum selesai. Karena di setiap kata yang ia tulis, Bagus selalu menaruh sepotong langit dan satu bisikan cinta dari masa lalu. Pagi itu hujan turun perlahan. Bukan hujan besar, hanya rintik-rintik halus yang seperti bisikan lembut di kaca jendela. Bagus menatap luar dari kamar kontrakannya yang sederhana. Di meja, sebuah surat undangan tergeletak, berisi ajakan menghadiri Festival Sastra Nasional. Namanya tertulis sebagai salah satu panelis. Ia akan duduk di panggung kecil bersama 2 penulis lain, membahas, menulis dari pinggir. Tema yang baginya terdengar seperti bisikan dari masa lalu. Ia datang ke acara itu bukan dengan setelan mewah, tapi dengan kemeja putih sederhana dan celana bahan yang disetrika bersih.
Ia membawa satu tas berisi catatan kecil, dan tentu saja, satu eksemplar buku, Langit yang Menyimpan Nama. Di ruang acara, ia duduk di kursi plastik yang berderet menghadap panggung. Ruangan itu penuh, tapi tetap tenang. Ketika namanya dipanggil, Bagus naik ke atas panggung, menatap audiens, lalu menatap langit-langit ruangan, seolah mencari langit yang pernah jadi tempat ia bertanya. Menulis dari pinggir, katanya, membuka pembicaraan. Bukan berarti kita menulis dari luar. Justru dari tempat yang sunyi, kita bisa melihat dunia dengan lebih jernih. Dan kadang, justru sunyi yang mengajari kita berbicara. Ia tidak berpidato panjang. Ia hanya bercerita tentang Pak Badrun, tentang desa kecil yang tidak muncul di peta, tentang suara jangkrik dan pohon jambu, dan tentang seorang anak yang belajar bahwa menulis bukan soal jadi terkenal, tapi soal tidak kehilangan diri. Seusai acara, seorang pria tua menghampirinya. Rambutnya putih, matanya jernih. "Kamu mengingatkan saya pada adik saya dulu," katanya. Ia juga suka menulis tentang desa. Ia sudah tiada, tapi cerita-ceritanya masih saya simpan. Bagus menjabat tangannya erat. Cerita yang disimpan tidak pernah mati, Pak. Pria itu mengangguk, lalu pergi. Hari itu, Bagus berjalan pulang melewati taman kota. Hujan sudah berhenti. Udara wangi tanah basah. Ia duduk di bangku taman, membuka buku catatannya, dan menulis. Ada banyak panggung di dunia ini, tapi yang paling jujur adalah panggung kecil dalam diri. Saat kita bicara pada sunyi. Di halaman berikutnya, ia menulis sebuah cerita baru. Cerita tentang seorang anak perempuan yang kehilangan ibunya, tapi menemukan kekuatan dari buku-buku yang ditinggalkan sang ibu. Ia belum tahu judulnya, tapi ia tahu, menulis bukan sekadar meneruskan, tapi juga menyelamatkan. Dan saat ia menutup bukunya, langit senja membuka diri. Warna oranye menyapu cakrawala. "Pak," katanya pelan dalam hati, "saya akan terus menulis. Biar langit tahu, kita belum selesai." Hari-hari berikutnya terasa lambat tapi penuh. Bagus mulai terbiasa mengisi waktu di antara menulis dan berbagi. Ia diminta menjadi mentor dalam sebuah program menulis kreatif untuk pemuda daerah. Bukan di kota, tapi di kabupaten kecil yang bahkan tak banyak disebut di peta digital. Ia datang ke sana membawa satu koper berisi buku, beberapa alat tulis, dan satu hati yang terbuka. Anak-anak muda di sana pemalu, tapi penuh rasa ingin tahu. Mereka menulis dengan tangan, bukan mengetik. Beberapa masih menggunakan kertas buram dari buku tulis sisa sekolah dasar. Bagus membacanya satu persatu. Di sela-sela tulisan mereka, ia menemukan fragmen kehidupan. Sawah yang gagal panen, ibu yang menjahit sampai larut, suara burung hantu, dan sunyi yang menghuni gubuk kayu. Semua terasa akrab. Suatu sore, setelah sesi menulis, salah satu peserta bernama Dino menghampirinya. "Mas," katanya, "kalau cerita kita nggak selesai, gimana?" Bagus menatapnya sejenak. "Tak semua cerita harus selesai, Din. Kadang, cukup dituliskan, agar tak lenyap." Dino mengangguk pelan. Sejak itu, ia menulis lebih rajin. Setiap malam, Bagus duduk di beranda penginapan kayu yang ia tempati selama program. Ia menulis tentang pengalaman hari itu,
Tentang satu anak yang mulai berani menulis tentang kehilangan ayahnya, atau tentang satu remaja perempuan yang diam-diam mencatat puisi di balik halaman majalah bekas. Dalam catatannya malam itu, ia menulis, "Di tempat paling sunyi, kata-kata justru tumbuh, seperti akar yang menyerap air dari tanah yang sepi." Menjelang akhir program, Bagus mengajak para peserta duduk melingkar di halaman kecil. Di tengah-tengah mereka, ia meletakkan satu lilin yang menyala. "Anggap ini api kecil dari dalam kalian," katanya. "Tugas kita bukan menjaganya tetap besar, tapi menjaga agar tidak padam." Seusai sesi, para peserta memberinya sebuah buku buatan tangan, berisi kutipan, gambar, dan tulisan-tulisan mereka. Di halaman terakhir, mereka menulis, "Terima kasih sudah mempercayai cerita kecil kami." Bagus membawa buku itu pulang dengan hati penuh. Di kamar kontrakannya yang hening, ia membacanya ulang, lalu menulis di halaman belakang, "Pak Badrun, cerita kita telah melahirkan cerita lain. Dan semua cerita itu punya langitnya sendiri. Langit malam itu tenang, tak terlalu berbintang, tapi cukup terang untuk membuatnya percaya bahwa cerita belum akan berakhir." Setelah program itu selesai, Bagus merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Bukan perubahan besar yang mencolok, tapi seperti aliran sungai yang sedikit bergeser, menciptakan percabangan baru. Ia kembali ke kota dengan satu koper penuh kertas tulisan tangan dari peserta-peserta mudanya, dan satu hati yang lebih lapang. Di kosnya, ia menata ulang rak bukunya. Kali ini, di antara novel-novel klasik dan buku catatan tua Pak Badrun, ia sisipkan kumpulan tulisan tangan dari anak-anak daerah. Di sampulnya ia beri label, "Langit Mereka." Suatu malam, ia mendapat pesan dari Laila, temannya dulu di kampus yang kini menjadi editor senior. "Gus, penerbit sedang buka naskah untuk antologi. Tertarik kurasi tulisan dari program kemarin?" Bagus terpaku sejenak. Ia melihat tumpukan tulisan yang belum sepenuhnya ia baca. Hatinya hangat. "Mau, tapi hanya kalau nama mereka semua masuk," balasnya. Beberapa hari kemudian, ia mulai membaca ulang tulisan-tulisan itu. Ia menandai, mengetik ulang, dan menyunting secukupnya, tapi tidak mengubah esensinya. Ia ingin tetap terasa seperti suara mereka sendiri. Proyek itu diberi nama, "Dari Tanah yang Sunyi." Sebuah buku yang mengumpulkan kisah-kisah kecil dari anak-anak yang menulis bukan karena diminta, tapi karena ada yang ingin mereka simpan. Beberapa bulan kemudian, buku itu terbit. Di acara peluncurannya yang sederhana, beberapa penulis muda dari kabupaten kecil itu hadir. Sebagian gugup, sebagian tak percaya tulisan mereka kini dibaca banyak orang. Salah satu dari mereka, si Dino, berdiri di depan mikrofon dan berkata, "Saya pikir cerita saya nggak penting, tapi sekarang saya tahu, cerita kecil juga bisa bikin orang berhenti dan mendengarkan." Bagus duduk di barisan belakang, tak bicara. Ia hanya menatap langit-langit ruangan, lalu menunduk dan tersenyum. Di malam harinya, ia menulis, "Pak, saya kira dulu langit hanya milik mereka yang bersuara lantang. Tapi ternyata, langit juga bersedia mendengarkan suara paling pelan." Hari-hari berikutnya, Bagus mulai menulis cerita baru. Kali ini, bukan hanya tentang Pak Badrun, tapi tentang suara-suara yang lahir dari sunyi,
dan bagaimana dunia berubah pelan-pelan lewat tulisan yang tulus. Cerita belum selesai, tapi satu hal ia tahu pasti, selama langit masih di atas kepala, dan kata masih tumbuh dari hati, ia akan terus menulis. Pada suatu akhir pekan yang teduh, Bagus mendapat undangan dari komunitas literasi di kota kelahirannya, tempat yang telah lama ia tinggalkan, dan kini memanggilnya kembali. Acara itu kecil dan akrab, bertempat di balai desa yang sudah direnovasi menjadi taman baca. Ia datang dengan ransel berisi beberapa buku, termasuk buku pertamanya dan antologi karya anak-anak daerah. Ia disambut oleh wajah-wajah baru dan beberapa yang familiar. Embok Pur sudah tiada, tapi rumah Pak Badrun masih berdiri, meski catnya mulai pudar. Sebelum acara dimulai, Bagus menyempatkan diri duduk di beranda rumah tua itu. Ia mengetuk pelan tiang kayu, seperti menyapa, lalu berkata lirih, "Pak, aku pulang sebentar." Acara berlangsung sederhana. Anak-anak duduk di atas tikar, membaca buku dengan suara pelan. Beberapa ibu menyiapkan teh dan singkong rebus. Tak ada kamera besar, tak ada mikrofon, tapi ada kehangatan yang tak bisa digantikan. Saat Bagus diminta berbicara, ia memilih duduk bersila di depan anak-anak. Ia membaca satu cerita dari antologi, Dari Tanah yang Sunyi. Cerita tentang seorang anak yang menanam pohon di atas makam ayahnya. Setelahnya, seorang anak kecil bernama Lela mengangkat tangan. "Mas, kalau nanti aku besar, aku juga boleh nulis kayak Mas Bagus." Bagus menatap matanya. "Boleh. Bahkan sebelum besar pun, kamu sudah boleh. Karena menulis itu bukan tentang usia, tapi tentang keberanian menyampaikan isi hati." Lela tersenyum lebar. Di sampingnya, ibunya menunduk, menyeka sudut mata. Seusai acara, beberapa orang tua menghampiri Bagus. Mereka bilang anak-anak mereka kini mulai menulis puisi di belakang buku sekolah. Beberapa bahkan mulai mengirimkan surat untuk diri mereka sendiri di masa depan. Bagus tersenyum dan menjawab, kalau mereka belajar menulis, berarti mereka juga sedang belajar mendengar. Sebelum kembali ke kota, Bagus berdiri lagi di halaman rumah Pak Badrun. Ia membuka buku catatannya dan menulis. Sunyi bukan tempat yang kosong. Ia ruang yang disiapkan semesta agar kita bisa mendengar lebih dalam. Lalu ia menutup bukunya, melangkah pelan meninggalkan rumah itu. Langit sore berwarna emas. Di kejauhan, suara burung kutilang masih terdengar, seperti sapaan dari masa lalu yang tidak benar-benar pergi. Beberapa minggu setelah pulang dari kampung, Bagus menerima surat undangan dari sebuah universitas swasta di kota lain. Mereka hendak mengadakan lokakarya menulis untuk dosen dan mahasiswa, dan Bagus diminta menjadi fasilitator utama. Ia sempat ragu, bukan karena takut bicara di depan orang dewasa, tapi karena ia lebih terbiasa menyapa sunyi lewat tulisan. Tapi akhirnya ia berangkat. Di ruang kelas kampus itu, ia berdiri di depan puluhan peserta yang sebagian besar lebih tua darinya. Ia membuka sesi dengan diam selama 1 menit. Ruangan menjadi hening. Beberapa peserta tampak canggung, beberapa lainnya justru tersenyum. "Saya mulai dari sini," katanya kemudian. "Karena sunyi adalah halaman kosong yang pertama kali kita temui sebagai penulis." Ia tidak mengajarkan teori kompleks. Ia hanya membagikan caranya mencintai kata dan menghargai jeda. Ia menceritakan tentang Pak Badrun, tentang celengan ayam tanah liat,
dan tentang sore-sore di beranda yang membuatnya belajar mendengarkan. Salah satu dosen senior bertanya, "Apakah Anda tidak khawatir tulisan yang terlalu sederhana tidak akan bertahan lama?" Bagus menjawab pelan, "Sederhana bukan berarti lemah. Kadang justru yang sederhana paling diingat, karena ia masuk lewat hati, bukan hanya lewat kepala." Sesi itu ditutup dengan membaca bersama puisi dari para peserta. Beberapa tertawa, beberapa menitikan air mata, dan Bagus merasa, meskipun sunyi berbeda wujud di setiap tempat, ia tetap menemukan gema yang akrab. Dalam perjalanan pulang di kereta malam, ia duduk di dekat jendela. Lampu-lampu kota berlalu seperti barisan kenangan yang terpantul di kaca. Ia membuka catatannya, menulis, "Aku tidak sedang berkeliling membawa ilmu. Aku hanya menyapa mereka yang juga pernah merasa sunyi." Ketika ia tiba di kota tempat tinggalnya, fajar mulai merekah. Jalanan masih sepi. Ia berjalan pulang perlahan, dan ketika membuka pintu kamarnya, suara jangkrik yang tertinggal di sela jendela menyambutnya. Ia tersenyum. Sunyi itu, rupanya, tahu jalan pulang juga. Beberapa bulan setelah lokakarya terakhirnya, Bagus kembali menjalani hari-hari yang tenang. Ia mulai bangun lebih pagi, menyeduh kopi perlahan, dan menghabiskan waktu untuk membaca ulang buku-buku lama. Ia tak lagi merasa perlu mengejar banyak hal. Ia merasa telah kembali menjadi dirinya sendiri, seorang penulis yang setia pada sunyi. Suatu pagi, ia menerima surat dari seorang anak perempuan bernama Kinasih. Surat itu ditulis dengan tangan, dengan huruf-huruf besar kecil yang belum rapi. Isinya sederhana, ucapan terima kasih karena cerita Pak Badrun membuatnya berani menulis surat pertama untuk ibunya yang telah tiada. Bagus membaca surat itu berulang kali. Kemudian ia membalas dalam secari kertas yang juga ia tulis tangan. "Terima kasih, Kinasih. Terkadang, menulis surat adalah cara kita bicara kepada mereka yang tidak lagi bisa menjawab, tapi tetap kita rindukan." Hari itu, ia tahu bahwa meskipun tak semua namanya tercetak di koran atau masuk daftar buku laris, ia telah tiba di tempat yang ia tuju. Sebuah ruang kecil dalam hati orang-orang yang pernah merasa sendiri dan menemukan ketenangan dalam cerita. Malamnya, ia membuka buku catatan yang dulu selalu dibawanya ke rumah Pak Badrun. Halamannya sudah tinggal sedikit, tapi ia tidak takut kehabisan ruang. Justru, ia menulis, "Sunyi adalah halaman terakhir yang tidak pernah sepenuhnya kosong. Di sanalah semua kata kembali ke asalnya." Di luar, langit malam tampak bersih. Bintang-bintang tidak banyak, tapi cukup untuk diingatkan pada beranda kayu dan suara tua yang pernah berkata, "Langit tidak pernah betul-betul meninggalkan kita. Kita hanya perlu berhenti sejenak dan menengadah." Dan begitulah, cerita ini tidak ditutup. Ia hanya diletakkan perlahan, seperti buku yang selesai dibaca, tapi tak pernah ditaruh terlalu jauh. Karena sesekali, kita akan ingin membukanya kembali, untuk mengingat, untuk tenang, atau sekadar duduk diam dan mendengar kembali suara Pak Badrun di antara desah angin dan kerlip bintang.